Halo, selamat pagi Pak Sultan dan rekan-rekan sekalian, dimanapun dan kapanpun saudara menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya Grace Yema dari Prodi Manajemen Universitas Macul akan membahas topik yang cukup basic dan familiar, namun ini sangat berguna dan dapat diterapkan. How to manage your personal finance. Ini adalah basic yang belum diajarkan di sekolah waktu saya masih sekolah dulu. Namun ini adalah salah satu skill penting yang bisa dilatih dan bisa dipelajari. Manage your personal finance. Nah, di sini saya ada dua kasus nih. Ada nggak dari teman-teman sekalian yang pernah mengalami salah satu atau dua-duanya dari dua kasus ini? Pertama, pernah nggak sih ada yang merasa, kok uang cepat sekali ya habisnya? Padahal tiap bulan kita sudah menerima uang. Uang seperti datang dan pergi gitu. Atau kasus yang kedua, eh, kita punya banyak uang, tapi takut banget untuk membeli sesuatu. Takut kalau nggak cukup, takut kalau nggak nyampe, takut kalau kehabisan di akhir bulan. Nah, contoh dua kasus ini merupakan salah satu contoh ketika kita tidak mengelola keuangan dengan baik. Karena itu pentingnya untuk mengatur keuangan. Karena kebanyakan orang itu tidak sadar ketika mereka mengeluarkan banyak uang, atau orang-orang yang berhemat luar biasa hingga banyak kebutuhannya tidak terpenuhi. Next, ada yang namanya value of spending atau nilai dari apa yang kita tukarkan. Tiap orang ini memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan value of spending. Karena mengatur keuangan ini bukan hanya soal berhemat, teman-teman. Banyak orang mengasumsikan mengatur keuangan itu berhemat. Sebenarnya bukan hanya soal berhemat, tapi soal value of spending. Tiap orang punya pertimbangannya masing-masing ya teman-teman dalam menentukan value of spending. Kalau saya nih, di usia saya yang masih produktif, pertimbangan saya dalam spend sesuatu, uang atau apapun itu adalah untuk produktivitas dan efektivitas. Uh, contohnya, contohnya, pernah saya memutuskan untuk mengganti handphone lama saya dengan membeli handphone baru yang harganya cukup mahal. Oh, boros dong. Enggak, karena saya tahu setelah saya membeli handphone baru, saya akan lebih efektif kerjanya, lebih produktif kuliahnya, karena kuliahnya dilakukan secara online. Atau pernah saya pada waktu keadaan yang stres gitu ya, banyak pikiran, saya memutuskan untuk spend uang untuk jalan-jalan. Oh, berarti boros dong. Enggak, karena sudah ada budgetnya. Karena saya tahu setelah saya refreshing, jalan-jalan, atau makan di luar, saya tahu saya akan lebih semangat kerjanya dan saya akan lebih produktif. Itu value of spending saya. Jadi masing-masing orang akan punya values of spending masing-masing, bukan hanya soal nominal ya. Karena sekali lagi mengatur keuangan itu bukan hanya soal berhemat teman-teman, tapi soal value of spending, nilai apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berikut merupakan metode-metode dalam personal budgeting. Ini yang saya kutip dari bukunya Warren dan Tiagi. Ini salah satu ahli ekonom di United States. Pertama ada 50-30-20 principle. Seperti namanya, jadi ini membagi pengeluaran ke dalam 3 pos. 50%, 30%, dan 20%. Untuk pos 50% ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tahu ya, makan, minum, pakaian, listrik, transportasi. Nah, ini kan kebutuhan dasar. Kemudian yang 30%-nya untuk keinginan, misalnya kita ingin makan di luar, spend waktu bersama keluarga, atau jalan-jalan, nah ini ada posnya sendiri. Dan 20% untuk tabungan dan investasi. Jangan lupa dalam 20% ini sediakan dana khusus pos dana darurat, yaitu pos yang kita gunakan ketika kita ada kejadian yang tidak terduga. Contoh misalnya ada kecelakaan atau kita butuh mengeluarkan uang secepatnya seperti itu untuk membantu siapa atau
kita butuh mengeluarkan uang untuk sesuatu yang eksidental misalnya. Nah, itu menggunakan pos dana darurat, uang cash yang kita sisihkan untuk kejadian yang tidak bisa kita duga. Jadi 50% untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Yang kedua ada 70, 20, dan 10 principle. Ini sama seperti tadi ya. Bedanya untuk pos tabungan dan investasinya lebih besar dari pos keinginan. Jadi untuk teman-teman yang suka berhemat, ini bisa pakai yang 17, 20, 10 principle. Yang ketiga ada 60, 20, 20 principle. Nah, ini lebih seimbang nih. 20% tabungan investasi, 20% keinginan, dan 60% kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, ini yang paling simple, ada 80 and 20 principle. Jadi ini yang paling sederhana ya, 80% untuk pengeluaran, ini sudah tidak diklasifikasikan lagi nih, mana kebutuhan, mana keinginan. Pokoknya kita harus sisakan 20% untuk ditabung. Nah, rekan-rekan sekalian bisa pilih mana yang paling sesuai dengan rekan-rekan sekalian. Kalau kita misalnya orang yang dalam tanda kutip nggak neko-neko gitu ya, kita bisa pakai yang misalnya 70, 20, 10% gitu. Keinginannya hanya 10% mungkin. Nah, bagaimana memulainya? Pertama, kita catat dulu penghasilan bersih kita tiap bulan. Kemudian kita mulai pisahkan nih sesuai dengan pos-posnya. Yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi Anda. Keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Kalau dulu saya evaluasinya tiap minggu, jadi tiap minggu saya selalu catat budgetnya, dan dievaluasi. Tipsnya untuk mengatur dana darurat, pertama, apapun metode personal budgetingnya, selalu sediakan yang namanya dana darurat. Dana darurat ini penting teman-teman, uang cash yang bisa kita gunakan tiap kali kita butuhkan. Kalau misalnya ada kejadian yang kita tidak pernah duga. Nah, ini di luar tabungan dan investasi ya. Kedua adalah hindari hutang konsumtif. Kalau saya pribadi, saya bukan tipe orang yang menyukai hutang. Apapun itu kalau bisa saya gunakan cash ya. Hutang konsumtif ini apa? Hutang yang tidak menghasilkan. Contohnya misalnya kita hutang untuk makan, kita hutang untuk beli pakaian. Nah, ini kan konsumtif ya. Hutang yang produktif, ini hutang yang menghasilkan. Contohnya kita hutang untuk modal usaha. Nah, ini kan bisa balik. Nah, itu hutang produktif. Jadi jangan sampai kita meminjam uang untuk hal-hal yang tidak bisa balik, tidak bisa bertumbuh. Nah, itu hutang konsumtif. Big no. Yang ketiga adalah buatlah rencana. Ketika kita sudah membuat rencana, misalnya tiap bulan atau tiap minggu, apa yang harus kita beli, apa yang kita rencanakan akhir bulan, apa yang akan kita lakukan, maka hidup akan jadi lebih teratur. Begitu pula dengan keuangan kita. Yang keempat adalah pertimbangan sebelum mengeluarkan uang. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, value of spending. Ini bukan hanya soal nominal ya teman-teman, tapi juga pertimbangkan energi kita, pertimbangkan waktu kita, pertimbangkan efektivitas kita, pertimbangkan emosi kita. Karena sekali lagi mengatur keuangan ini bukan hanya soal berhemat ya teman-teman, tapi soal value of spending, nilai apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang terakhir adalah konsisten. Konsisten untuk mencatat, konsisten untuk menabung, konsisten untuk melakukan evaluasi. Semua metode yang sudah kita pelajari tadi, metode mulai dari 50-30-20 principle sampai 80-20 principle, itu tidak akan berguna kalau kita tidak konsisten. Makanya setiap metode personal finance ini ditujukan supaya kita konsisten dalam mengelola keuangan kita. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua dapat mengelola keuangan kita dengan baik. Terima kasih.